Halo semua, selamat datang di channel Cerita Anu Debat. Di video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita manhwa Super Genius Material. Yang dimana di part 1 kemarin, Babangjan kita mengalami kondisi dimana ketika dia salah menyuntikkan vaksin yang mengakibatkan virus dalam tubuhnya bermutasi. Bagi teman-teman yang belum menonton part 1, link video ada di deskripsi. Di pagi hari, di rumah Babang Chen, kita diperlihatkan Babang Chen yang lagi asik tertidur. Ketika terbangun, dia berkata, "Aku masih hidup." Dan terkejut melihat benda-benda asing yang berterbangan di ruangannya. Dan lanjut berkata, "Apa ini virus? Mana mungkin, virus hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Tak peduli sebagus apa penglihatanku, mustahil untuk melihatnya. Tapi tunggu, aku belum pernah melihat virus seperti ini. Mungkinkah?" Ternyata benar, ini semua virus yang telah aku suntikkan. Sambil tertawa kecil, Babang Chen berkata, "Jadi begitu, mutasi kali ini terlalu kuat. Sekarang aku harus lebih berhati-hati saat menyerap patogen dan virus." Merasa dalam tubuhnya ada kekuatan, Babang Chen mencoba melakukan percobaan kepada sebatang pipa, dan ternyata tebakannya benar. Pipa yang ia pegang mengalami korosi atau pembusukan. Tiba-tiba, Babang Chen melihat sebuah virus yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan dia berkata, ada virus yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mari kita coba." Wow, ini perspektif. Aku punya mata perspektif. Itu membuat Babang Chen bersemangat dan berkata, "Luar biasa. Aku bukannya mati, tapi justru menjadi lebih kuat." Wahahaha. Tapi itu terlalu banyak memakan energi, ucap Babang Chen, yang membuat dirinya pingsan akibat kelelahan. Scene lanjut berganti di sebuah kantor tempat Babang Chen bekerja. Di ruangan CEO, Nona Lin sedang mengeluh dan berkata, "Aduh sakit, ini semua gara-gara bajingan tengik itu." Sambil menunduk, bisa-bisanya aku dipermalukan oleh petugas kebersihanku sendiri. "Lupakan saja, Yao akan segera tiba. Mari kita bicarakan saat dia datang," ucapnya. Scene berganti ke karyawati lainnya yang berbicara, "Presiden Chu, Presiden Lin sedang menunggu Anda di kantor." Sesosok wanita cantik menjawab, "Aku tahu, kalau kakak secemas ini berarti ada hal yang sangat penting." Dan dijelaskan, nama wanita itu adalah Chu Yao Yao, wakil dari Nona Lin, yang memiliki julukan rubah kecil yang suka menyiksa orang. Sesampainya di ruangan Nona Lin, Nona Yao berkata, "Ada apa kak? Apa kamu sangat merindukan adik kecilmu ini?" ucap Nona Yao menggoda Nona Lin. Nona Lin pun menjawab, "Sini, duduklah dulu." Sambil duduk cantik, Nona Yao berkata, "Kakiku sepertinya terkilir. Pasti kau ingin mengajakku pergi ke spa setelah pulang kerja," ucapnya bercanda. Nona Lin lanjut ke intinya, "Aku dipermalukan oleh karyawan kebersihanku sendiri." Sambil meminta informasi dari pusat personalia, Nona Yao langsung memberikan sebuah amplop yang diminta oleh Nona Lin. Sambil berkata, "Gadis hebat yang jatuh pada pria biasa memang membuatmu tak bisa tidur." Dan betapa terkejutnya Nona Lin melihat isi amplop tersebut. "Ini dia, Chen Wutian." "Aduh, pantatku sakit," ucapnya. Dan Nona Yao menjawab, "Ada apa kak? Kamu tidak terlihat nyaman." Nona Lin menjawab, "Tidak apa, pokoknya orang ini telah mengusikku 2 hari ini." Sambil menunjukkan foto Babang Chen kepada Nona Yao. Nona Yao pun berkata, "Kak, orang ini cuma petugas kebersihan. Wakil presiden sepertiku memberinya pelajaran, apa tidak terlalu merendahkanku? Kenapa kau tidak memecatnya?" Belum tahu aja dia kalau Babang Chen punya foto Nona Lin yang dicoret-coret. Oke, lanjut. Nona Lin pun menjawab, tidak cukup hanya dengan memecatnya. Cobalah yang terbaik untuk menyiksanya." Sambil memegang jidat Nona Lin, Nona Yao berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau baik-baik saja. Kenapa kau begitu marah?" Nona Lin pun menjelaskan semua unek-uneknya dan permasalahannya pada Nona Yao. Sembari pergi, Nona Yao berkata,
Kau tahu kan aku pandai akan hal seperti ini. Scene berganti di kamar Babang Chen yang masih tertidur, menggunakan boxer. Ketika terbangun, dia berkata, "Jancuk, aku sudah tertidur pula selama 3 hari penuh." Dan bergegas, Babang Chen pun berlari berangkat ke kantor. Sambil berkata, "Kalian tidak boleh memecatku." Di tengah jalan, Babang Chen beli roti bakar di tempat langganannya. Terjadilah perbincangan yang dimana si Mamang penjual roti bakar berkata, "Kata istriku, kau tidak pernah berangkat kerja, Chen." "Ada apa?" Babang Chen menjawab, "Ah, tidak apa, Mang. Aku kemarin sakit, jadi istirahat 2 hari." Mamang Roti lalu mengajak Babang Chen untuk makan malam di rumah sambil minum anggur merah. Dengan senang hati, Babang Chen pun menyetujuinya karena aku akan pulang lebih cepat nanti malam, ucapnya. Scene berganti di dalam gedung Fama tempat Babang Chen bekerja. Di ruangan kerja, Nona Yao berkata, "Ini benar-benar aneh. Chen Wutian sudah 3 hari tidak bekerja, padahal rencanaku sudah sempurna. Anak ini tidak menyadarinya kan?" tanyanya dalam hati. Tiba-tiba, telepon berdering yang terdengar. "Nona Yao, pria itu sudah datang." Nona Yao pun menjawab, "Bagus, suruh mereka menahannya." Tiba-tiba, Nona Lin datang menemui Nona Yao dan bertanya, "Yao Yao, apakah pria itu sudah datang?" "Kau benar-benar tepat waktu. Tunggu dan lihatlah sebuah pertunjukan bagus," jawab Nona Yao. Scene berganti ke ruangan di mana Babang Chen sedang diinterogasi oleh seorang pria yang bernama Tuan Li. Tuan Li nampak marah dan Babang Chen hanya menjawab, "Tuan Li, tenang dan dengarkan penjelasanku dulu." "Penjelasan gundulmu. Kau bekerja terlalu sembrono. Kau bahkan tidak masuk kerja selama 3 hari di masa percobaan. Apa yang akan kau jelaskan?" ucap Tuan Li. Babang Chen berkata, "Ada masalah di rumah. Bukankah aku sudah meminta izin karena tidak bisa pergi?" Tuan Li berkata, "Kau sudah gila. Akulah yang menelponmu berkali-kali tapi tidak kau angkat. Peraturan perusahaan harus memberhentikan karyawan jika bolos tanpa alasan selama 2 hari." Dengan akal bulus, Babang Chen mulai berkata, "Ayolah, saudara Le. Aku ini cuma seorang OB. Pekerjaan dan gajiku tidak terlalu banyak. Membebaskan seseorang sepertiku tidak akan ada yang tahu. Seseorang bahkan bolos selama seminggu." Bulan lalu, tatapnya sambil menggertak Tuan Li. Spontan, Tuan Li panik dan berkata dalam hati, "Jancuk, bocah ini ingin menjadikanku sebagai bantal punggung. Tidakkah kau sadar kita sedang diawasi?" Sambil memberi kode ke Babang Chen, Tuan Li berkata, "Diam, ada kamera di sini, bodoh." Dengan muka polos, Babang Chen berkata, "Apa yang kamu takutkan, Tuan Li? Benda itu hanya untuk pengawasan. Apapun yang kau bicarakan, bajingan itu tidak akan mendengarnya." Tiba-tiba, Babang Chen mulai menyadari sesuatu. Tapi tunggu, kenapa dipasang banyak sekali? Apa yang mereka ingin lihat di ruangan administrasi? Bukankah ini terlalu berlebihan? Dengan nada mengejek, Babang Chen berkata, "Ya, kau benar, Tuan Li. Para pemimpin perusahaan ini semuanya bodoh." Tuan Li auto panik dan berkata, "Jancuk, kau benar-benar ingin membunuhku." Scene berganti di ruangan Nona Yao yang sedang mengawasi Babang Chen dan Tuan Li. Terdengar suara Nona Yao yang berkata, "Kak, kenapa pria ini lebih berbisa dari aku? Bikin kesal aja." Nona Lin menjawab, "Kau lihat kan? Lakukan apa saja, aku akan mendukungmu." Scene kemudian berganti di ruangan Tuan Li dan berkata, "Mulai hari ini kau bertanggung jawab atas semua toilet di lantai 1 sampai 27. Dan bonus bulan ini hangus." Dengan santai, Babang Chen pun menjawab, "Tidak masalah, aku bisa melakukan pekerjaan apapun, asal jangan memecatku." Scene kembali lagi ke ruangan Nona Yao. Nona Yao berkata, "Kupikir lebih baik mengirimnya ke sini langsung agar lebih mudah mengurusnya. Terus menatap monitor membuatku bosan. Kau gila, bajingan ini bahkan tidak lulus SMP. Kita ini presdir, jangan berbuat gegabah."
jawab Nonalin. Sembari menatap monitor pengawas yang sedang mengawasi pekerjaan Babang Chen yang sedang bersih-bersih. Beberapa jam kemudian, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Babang Chen pun bersiap pulang. Sebelum pulang, dia menemui Tuan Li dan berusaha untuk meminjam uang. Tuan Li hanya menjawab, "Keluar. Belum pernah aku melihat orang kurang ajar sepertimu." Scene berganti. Di distrik Donseng, terlihat seorang wanita yang sedang diawasi oleh seseorang. Terlihat wanita itu ketakutan. Babang Chen pun kaget dan berkata, "Ah, jancuk, aku ini bukan orang jahat. Tapi memang ada beberapa orang di sini yang terlihat mencurigakan. Biar aku ingatkan dia," ucapnya dalam hati. "Hei, Nona, tunggu sebentar." "Hei, kenapa kamu berlari?" "Ya mete, dasar mesum," ucap gadis itu. "Ini terlalu berlebihan, Nona," balas Babang Chen. Tiba-tiba wanita tersebut terkejut karena di depannya ada seorang laki-laki berambut kuning yang bernama Huang mencoba menggodanya. Singkat cerita, si Huang itu langsung dilempar dengan sebuah apel oleh Babang Chen yang dibelinya untuk oleh-oleh mamang tukang roti bakar. Sontak itu membuat si Nona terheran-heran. Dengan gaya keren, Babang Chen berkata, "Ups, maaf, aku membeli apel itu untuk hadiah. Bisa tolong kembalikan?" Dengan bantuan temannya, si Huang pun bangkit. Si Huang pun berkata, "Hoi jancuk, kau belum tahu aku ya? Beraninya menyerangku dari belakang, cari mati." Babang Chen dengan santai menjawab, "Siapa peduli, emang kau artis?" Sembari berjalan santai, Babang Chen memberitahu, "Nona, saya adalah Red Scarf, manajer umum perusahaan Helping People. Berdasarkan situasi Anda saat ini, Anda dapat mempercayakan perusahaan kami untuk menangani masalah Anda. Saya akan membantu Anda melarikan diri dengan biaya 1.000 yuan." Nona berambut kuning hanya bisa terbagongkan. Babang Chen lanjut berkata, "Setelah 2 orang bejat ini dipukuli, saya bisa membawanya ke kantor polisi dengan biaya 2-3 ribu yuan. Dan jika Anda ingin menyingkirkan 2 orang ini selamanya, saya sarankan Anda memilih paket tertinggi, yaitu 5.000 yuan." Si Huan lalu menyela, "Jancuk, aku akan membunuhmu hari ini." Nona berambut kuning pun memilih paket tertinggi. Singkat cerita, mereka pun adu mekanik. Karena level Babang Chen sudah tinggi, 2 orang itu pun sangat easy dikalahkan. Lalu Babang Chen berkata, "Nona, tugas sudah diselesaikan. Jika Anda tidak ingin melihat bocah feeder ini lagi, Anda dapat meningkatkan ke paket berlian." Nona berambut kuning menjawab, "Sudah cukup. Terima kasih sudah menolong saya." Babang Chen pun menjawab, "Saya tidak butuh terima kasih. Saya hanya butuh pembayaran." Nona berambut kuning lalu memberinya uang 3.000 yuan dan akan kulunasi sisanya nanti, sambil berkata dalam hati, "Dasar mata duitan." Sambil kembali menendang biji kembar si Huang, Babang Chen berkata, "Jika ada kecurangan atau lari dari tagihan, perusahaan akan mengusut tuntas." Lalu tiba-tiba Nona berambut kuning memperkenalkan diri. Bahwasanya namanya adalah Sun Rongrong, bekerja di rumah sakit, dan berkata, "Saya janji akan melunasinya." "Bagus, atas ketulusan Anda," ucap Babang Chen. Nona Sun pun pamit undur diri. Tapi tiba-tiba Nona Sun merasa Babang Chen selalu mengikutinya, dan cerita pun bersambung. Jika ada kritik saran, silakan komen di kolom komentar. Dan untuk teman-teman semua, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cerita, no debat.